sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to continue a study that we were doing on Psalm 139. Halo, saya Pendeta Dave dan kita akan melanjutkan pelajaran firman Tuhan dari Mazmur 139. God made us in a wonderful way, Tuhan menciptakan kita dengan begitu luar biasa. and I would like to read Psalm 139, verses 1 to 6. Dan saya mau kita mulai dengan membaca Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Firman Tuhan, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Kau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Kau mengerti pikiranku dari jauh. Kau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapai. I was so glad when I read this chapter and realized how God made me. Saya begitu bersuka cita ketika saya menyadari melalui pasal ini bagaimana Tuhan telah menciptakan saya. There is no way that our bodies just evolved from an animal. Tidak mungkin tubuh kita ini hanya hasil evolusi dari binatang. God formed us out of the dust of the earth. Tuhan telah menciptakan kita dari debu tanah. All of the other birds and fish and animals, He spoke into being. Semua burung, ikan, dan binatang dia telah ucapkan lewat firman-Nya dan itu terjadi. But He formed you and I from the dust of the earth and breathed into us the breath of life. Tetapi kita manusia telah dibentuknya dari debu tanah dan dia menghembuskan nafas hidup ke dalam kita. So let no one tell you, you came from a monkey, you are a special creation in Jesus. Jadi jangan biarkan seseorang pun memberitahukan kepadamu bahwa kamu berasal dari monyet. Karena sesungguhnya kamu adalah ciptaan yang istimewa dari Tuhan Yesus. And because God made us so wonderful, He takes care of us. Dan sebab Tuhan telah menciptakan kita dengan begitu luar biasa, maka dialah yang akan memelihara kehidupan kita. We read how He knows when we stand, when we sit, when we sleep. Kita telah membaca bagaimana dia tahu waktu kita berdiri, waktu kita duduk, waktu kita tidur. He knows our words and our thoughts. Dia tahu perkataan kita, dia tahu pikiran kita. And as the psalmist said, this knowledge is too wonderful for me. Sama seperti yang dikatakan oleh pemazmur bahwa pengetahuan ini terlalu luar biasa bagiku. He made us in perfection. Everything is perfect. Dia telah menciptakan kita dalam kesempurnaan, segala sesuatunya sempurna. And He did that because we are to be a temple of the Holy Spirit to dwell within us. Dan dia telah melakukannya sebab kita adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Dia tinggal di dalam kita. So He knows all of our ways and He takes care of us. Jadi dia mengerti segala jalan-jalan kita dan dialah yang memelihara kita. And we covered some of these points in a previous recording. Kita telah membahas ini di rekaman-rekaman sebelumnya.
One thing that we have to remember is we must seek the kingdom of God first. Satu hal yang harus kita ingat bahwa yang pertama harus kita cari adalah kerajaan Allah. As we seek that kingdom, then God is able to do a work within us. Saat kita mencari kerajaan Allah, maka Allah yang sanggup melakukan pekerjaannya di dalam hidup kita. And his kingdom is love, joy, and peace in the Holy Spirit. Dan kerajaannya adalah kasih, sukacita, dan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. So we are special unto Jesus. Jadi bagi Yesus, kita ini orang-orang yang istimewa. And he wants us to be special just for him. Dan dia mau kita dikhususkan bagi dia. How did God make us? Bagaimana Allah menciptakan kita? Let's read in Psalm 139, verses 13 through 16. Mari kita baca dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 16 firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk, belum ada satu pun daripadanya. You and I cannot see a baby that is growing in a mother. Saudara dan saya tidak bisa melihat seorang bayi yang sementara bertumbuh di dalam kandungan ibunya. But Jesus can see us. Tetapi Yesus yang bisa menerawang, melihat kita. And he formed each one of us in the womb of our mother. Dan dialah yang membentuk setiap kita di dalam kandungan ibu kita. And it says in verse 14, I will praise you, O Lord. Di ayat 14 dikatakan, aku akan memuji engkau ya Tuhan. Because I am made so wonderful. Sebab engkau menciptakan aku dengan begitu ajaib. You need to look in the mirror and say, you are a special creation of God. Saudara harus memandang ke cermin dan berkata, kamu adalah ciptaan Allah yang istimewa. I don't know if you are beautiful or maybe not so beautiful. Saya tidak tahu, mungkin Anda merasa cantik atau mungkin tidak terlalu cantik. I don't know if you are handsome as a man or not. Saya tidak tahu engkau merasa ganteng sebagai seorang lelaki atau tidak. But God sees you as someone special and wonderful. Tetapi Allah melihat saudara sebagai seorang yang istimewa, seorang yang luar biasa. And there was a man that carved a beautiful statue out of pure marble. Dan ada satu pribadi yang telah membentuk sebuah patung yang luar biasa dari batu-batuan yang berharga. And people said, how did you carve such a beautiful picture? Dan orang berkata, bagaimana bisa engkau memahat gambar yang seperti itu? He said, I could see what I wanted in that rock, and I just took away the rest of it. Dia katakan, aku bisa melihat apa yang di dalam pikiranku, apa yang akan aku bentuk dari batu-batuan tersebut. That is what Jesus has done for us. He's made us in a special way. Itulah yang dilakukan Yesus bagi kita, yang menciptakan kita dengan begitu luar biasa. And he knows who you are and why he created you. Dan dia mengerti siapa saudara dan bagaimana dia menciptakan saudara. Oh, that little baby inside the mother grows slowly and all the parts come together. Ibu yang seorang bayi yang masih kecil di dalam tubuh kandungan ibunya, dia bertumbuh perlahan-lahan. And so the eye is not where the ears should be. Jadi matanya, telinganya terbentuk. And the foot is not where the nose is. Dan kakinya tidak salah tempat di mana berada hidungnya. Your heart is not in the outside on the end of your arm. Jantungnya tidak ada di luar tubuhnya. Everything is where it's supposed to be.
Artinya semua organ tubuh ada di tempat yang seharusnya. Where did that knowledge come from? Dari mana pengetahuan itu berasal? How did two cells come together and make a whole body? Bagaimana mungkin dua sel bisa ketemu dan menciptakan sebuah tubuh yang sempurna? God put the orders into our cells and we grow as God wants us to grow. Tuhanlah yang telah mengatur tubuh kita dan kita bertumbuh sebagaimana kehendak Tuhan. So God knew whether you would be tall or short, thin or fat. Sebab Tuhan mengerti apakah saudara akan menjadi tinggi atau pendek, menjadi gemuk atau kurus. He knew whether you could run fast or speak well. He made you the way you are. Dia tahu apakah saudara bisa lari dengan cepat atau bicara dengan fasih. Dia tahu semua sebab dialah yang menciptakan engkau. He knows how strong I will be. Dia tahu seberapa kuatnya saya akan jadi. He knows the abilities that I have in this world. Dia tahu kemampuan yang saya miliki di dalam dunia ini. And God sees us as perfect. Dan Tuhan melihat kita sebagai ciptaan yang sempurna. Now, that does not mean that we do not sin, Ini bukan berarti kita tidak bisa berdosa. but it means that He's given us the ability to walk a good Christian life. Tapi ini berarti dia telah memberikan kita kemampuan untuk berjalan di dalam kehidupan kekristenan yang baik. I like what it says in 1 John chapter 3 and verse 2. Saya senang waktu dia katakan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 2. It says that what we are has not yet been seen. Kita berkata, belum nyata apa keadaan kita kelak. But when Jesus comes, we will be like Him. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. You are a child of God if you've accepted Jesus into your heart. Saudara adalah anak Tuhan ketika engkau menerima Yesus di dalam hatimu. And if you are like me, you are not very perfect. Dan jika saudara seperti saya, saudara juga pasti tidak sempurna. But God sees us as what He wants. Tetapi Tuhan melihat kita sebagaimana yang dikehendakinya. Just like the man that carved the statue out of the rock, he carved away all the stuff that was not needed. Sama seperti seseorang yang membuat patung dari batu karang atau dari batu-batuan ya. And so what is in your life that God doesn't want there? Jadi apa yang ada dalam hidupmu yang Tuhan tidak inginkan? We put things into our lives that are not good. Kita suka menaruh sesuatu dalam hati kita yang sebenarnya tidak baik. It's just like taking care of the natural body. Sama seperti kita memelihara tubuh jasmani kita. I can eat good food and be strong, or I can eat bad food and get very weak and sick. Saya bisa makan makanan yang baik dan jadi kuat, ataupun saya makan makanan yang tidak baik dan sakit. What happens if I just eat cake and sweets? Apa yang terjadi kalau saya hanya makan kue atau permen atau yang manis-manis? Then I would get sick. Maka pasti saya sakit. But if I eat good meat and good vegetables, good fruit, I will be strong. Tapi kalau saya makan daging yang enak, daging yang kuat, maka saya akan menjadi kuat. So what do we put into our lives? Jadi apa yang kita taruh dalam hidup kita? What are you reading? Apa yang saudara baca? Maybe you have a TV. What are you watching? Mungkin saudara punya televisi, apa yang saudara nonton? What are you listening to? Apa yang saudara dengarkan? Because these things go into our lives and make us what we become. Sebab semuanya ini masuk ke dalam hidup kita dan menjadikan kita sebagaimana kita jadi. We need to be careful what goes into our hearts. Kita harus berhati-hati apa yang masuk ke dalam hati kita. Because the Bible says out of the heart, the mouth will speak. Sebab Alkitab berkata, dari dalam hati mulut bicara.
So listen to what people say around you. You will hear their heart. Jadi dengarkan apa yang orang katakan di sekelilingmu, kau bisa mengerti hatinya. If you're with me very long, I might talk about my grandchildren because they are special to me. Dan kalau saudara mungkin seusia saya, maka saya akan bicara tentang cucu-cucu saya karena mereka sangat istimewa bagi saya. Because they are in my heart. So, mereka ada dalam hati saya. And I've got a lovely wife. I will talk about her because she's in my heart. Dan saya memiliki istri yang luar biasa, yang saya kasihi dan saya sangat mencintainya karena dia ada dalam hati saya. Are we that quick to talk about Jesus? Apakah kita jarang bicara tentang Yesus? Do we share the word of God with people around us? Apakah kita membagikan firman Tuhan kepada orang di sekeliling kita? Or do we talk about the food and the weather? Atau apakah kita lebih sering bicara tentang makanan saja, tentang cuaca? Maybe we talk about our car or something else that we own. Mungkin kita lebih sering bicara tentang mobil atau yang lain yang kita miliki. What is coming out of our mouth? Apa yang keluar dari mulut kita? We need to listen and know then we know what is in our heart. Kita perlu mendengarkan supaya kita tahu apa yang ada dalam hati kita. You see, in Jesus, we have hope to be like him. Tahukah saudara, di dalam Yesus kita punya pengharapan untuk menjadi serupa dengan Dia. And that is why verse 14 says, I will praise you, O Lord. Itulah sebabnya di Mazmur 139 ayat 13 dikatakan ayat 14, aku akan memuji Engkau Tuhan. I made so special, and I praise you, Lord. Dikatakan aku diciptakan dengan begitu istimewa dan aku memuji Engkau Tuhan. And when I trust in Jesus, he can put into my life what is needed. Dan ketika saya percaya kepada Yesus, maka Dia bisa menempatkan dalam hidup saya apa yang saya butuhkan. Because Jesus wants to use you and I for his kingdom. Sebab Yesus mau memakai saudara dan saya bagi kerajaannya. He wants to use you to bring souls to know him. Dia mau memakai engkau untuk membawa jiwa-jiwa untuk mengenal Dia. There was a day not too long ago, I was in the grocery store. Beberapa waktu yang lalu saya ada di satu toko kelontong. And a man was sitting in a chair trying to reach way up on a shelf. Ada seseorang naik di atas kursi dan coba untuk menjangkau apa yang ada di rak di tokonya. His legs did not work and he could not stand. Kakinya tidak bisa bertahan dengan baik dan dia tidak bisa berdiri dengan baik. So I reached up and I got what he wanted so he could have it. Jadi saya membantu dia, saya yang ambil apa yang dia butuhkan supaya dia bisa memilikinya. And he said, thank you for helping me. Dan dia berkata, terima kasih karena telah menolong saya. Well, now there's an open door to say something special. Sekarang ada pintu yang terbuka untuk mengatakan sesuatu yang spesial. And I started to tell him that I did it because Jesus loved him. Dan saya mulai kasih tahu dia bahwa saya melakukannya sebab Yesus mengasihi dia. You know, within a few minutes, I was sharing the gospel and there were a lot of people starting to listen. Kalau saudara, hanya dalam beberapa menit ke depan, saya sudah membagikan berita Injil dan saya lihat banyak orang di sekeliling dia yang mendengarkan. What am I saying? Don't miss what God can do with your life. Apa yang saya katakan, jangan lewatkan apa yang Tuhan bisa lakukan dalam kehidupanmu. In man's eyes, I am not perfect. Di mata manusia, saya tidak sempurna. But in God's eyes, he can use me as perfect. Tapi di mata Tuhan, dia bisa memakai hidup saya secara sempurna. And so our lives should be a praise to Jesus. Makanya hidup kita harus menjadi syukur, menjadi pujian kepada Yesus. We should trust him and believe that he can use us for his kingdom and glory. Kita harus percaya kepadanya dan percaya sungguh bahwa dia bisa memakai kita bagi kerajaannya, bagi kemuliaannya. Let's look at verse 17 and 18. Mari kita lihat ayat 17 dan 18. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Does God ever think about you? Apakah Tuhan memikirkan tentang saudara? This says,
We can't even count how many times he thinks of us. Dikatakan kita bahkan tidak bisa menghitung berapa kali dia memikirkan tentang kita. I have been on the beach and seen all that sand. Saya pernah ke pantai dan saya melihat betapa banyaknya pasir itu. And yet the thoughts of God are more than that sand. Tetapi pikiran Allah lebih daripada pasir. God wants you in his thoughts, and he wants him in our thoughts. Allah mau saudara ada dalam pikirannya dan dia juga ada dalam pikiran kita. And I like the way that this psalm ends. Dan saya suka bagaimana Mazmur ini berakhir. In verse 23 and 24, let's read them. Ayat 23 dan 24, selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Yes, search me, O Lord. Selidikilah aku ya Allah. You know, that can be almost scary to think that God is looking inside our hearts. Mungkin mengerikan ya, menakutkan bagaimana Allah memandang dalam hati kita. Because we hide things in our hearts that we don't want God to see. Sebab kita menyembunyikan sesuatu di hati kita dan kita tidak mau Tuhan melihatnya. And remember, out of the heart, our mouth will speak. Ingat saudara, dari dalam hati kita, mulut kita bicara. So what is in our heart? Jadi apa yang ada di dalam hati kita? When we became a Christian, God gave us a new heart. Waktu kita menjadi Kristen, Allah telah memberikan kepada kita hati yang baru. And so what is in there should be of God. Jadi harusnya apa yang ada di dalam hati kita itu berasal dari Allah. But many things of this world come against us and go into our lives. Banyak hal dalam dunia ini datang untuk menantang kita, ada di dalam hidup kita. So what do you do when your hands get dirty? Jadi apa yang saudara lakukan waktu tanganmu kotor? We wash them. Kita pasti membersihkannya. What do we do when our soul gets dirty? Apa yang kita lakukan kalau jiwa kita kotor? We take the word of God and wash with the word of God. Kita ambil firman Allah dan kita basuh bersih melalui firman Allah. That's why we need to memorize the word of God so that we can have scripture in our minds. Itulah mengapa penting untuk kita menghafal ayat-ayat firman supaya di dalam pikiran kita ada firman Tuhan. So when temptation comes to us or sin comes at us, we can use the word of God. Jadi ketika pencobaan atau dosa datang menyerang kita, kita bisa menggunakan firman Tuhan. Do you remember in Matthew chapter 4, Jesus was tempted in the wilderness for 40 days. Apakah saudara ingat dalam Matius pasal 4 ketika Yesus dicobai di padang gurun selama 40 hari? And every time Satan came and said and tempted Jesus, Jesus said, "It is written." Setiap kali setan datang dan mau mencoba Yesus, Yesus berkata, ada tertulis. God has written it, and Satan never argued with Jesus about that. Allah yang menuliskannya dan setan tidak mungkin berargumentasi apa yang dikatakan Yesus. And that's what we need to do when temptation comes to us. Jadi itu yang harus kita lakukan ketika pencobaan datang menyerang hidup kita. We should be able to say, "It is written." Kita harus berani dan siap untuk berkata, ada tertulis. We can quote the word of God and wash our hearts. Kita bisa mengutip firman Tuhan dan membasuh hati kita. And we can be clean before the Lord. Dan kita bisa menjadi bersih di hadapan Tuhan. And this scripture says, "Lord, search, check me out, see if there's something in me." Nah, kita berkata, Tuhan, selidikilah, periksalah aku, lihatlah kalau ada sesuatu yang salah di dalam. See if there's something that's wicked in my heart. Lihat jika ada yang fasik, yang jahat dalam hatiku. And it says, "Lead me in the way everlasting." Dia berkata, pimpin aku di dalam jalan-jalanmu yang kekal. That's the way to heaven. Itu adalah jalan ke surga. The everlasting road is the way to heaven for eternity with Jesus. Jalan yang kekal adalah jalan ke surga untuk selama-lamanya bersama dengan Yesus. And I want to say it again, if you have not accepted Jesus, receive him into your heart. Dan saya mau katakan sekali lagi, jika saudara belum menerima Yesus,
terimalah dia di dalam hatimu. He died for our sins on the cross. Dia telah mati atas dosa-dosamu di atas kayu salib. Jesus rose from the dead to prove he's got power over even death. Yesus telah bangkit dari antara orang mati untuk membuktikan bahwa dia punya kuasa bahkan atas maut sekalipun. And he wants us to receive him so that we can have eternal life. Dan dia mau kita menerima dia supaya kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Jesus died for you and I Yesus telah mati buat saudara dan saya, so that we can become like him. supaya kita bisa menjadi seperti dia. We can have a pure life and a good heart. Kita bisa memiliki hati yang jernih dan pikiran yang jernih. And we can live in heaven for eternity with him. Dan kita bisa hidup di surga untuk kekekalan bersama-sama dengan dia. Don't turn away from such love. Jangan saudara lari dari kasih yang sebesar itu. He made you to be a worshiper of him. Dia menjadikan saudara sebagai seorang penyembah dia. And he knows the troubles that we go through. Dan dia tahu persoalan yang kita alami. And that's why he wrote, search my heart, O God. Itulah sebabnya dia tuliskan, selidikilah aku ya Allah. See if there's something in me that's not good. Lihatlah jika ada sesuatu di dalamku yang tidak baik. And if there is something and he tells you, then repent and change. Dan jika ada sesuatu di sana dan dia sudah beritahukan, maka bertobatlah dan berubahlah. And seek his kingdom. Dan carilah kerajaannya. We look too much to the kingdoms of this world. Terlalu banyak kali kita memandang kerajaan yang ada di dunia ini. There's a kingdom of money in this world. Ada kerajaan uang di dunia ini. There's a kingdom of evil in this world. Ada kerajaan yang jahat di dunia ini. There's a kingdom of getting many things in this world. Ada kerajaan di mana selalu mau mendapatkan banyak hal dari dalam dunia ini. But God says, seek my kingdom. Tetapi Allah berkata, carilah kerajaanku. And that is seek the love of God. Itu berarti carilah kasih Allah. Seek the peace of God. Carilah damai sejahtera Allah. Seek the joy of God. Carilah sukacita Allah. And that is all in the Holy Ghost. Itu semua ada di dalam Roh Kudus. Oh, our prayer should be, thank you, Lord, for making me so good. Bersyukur Tuhan karena Engkau telah menciptakan aku dengan begitu baiknya. Thank you, Lord, for making me to be a child of God. Terima kasih Tuhan karena telah menciptakanku sebagai anak Tuhan. I will praise my Lord. Aku akan memuji Tuhanku. And I will ask him to search my heart. Dan aku akan meminta untuk dia menyelidiki hatiku. Then he can use you for the kingdom of God. Lalu dia pasti bisa memakai hidupmu bagi kerajaannya. He made you in your mother's womb for his glory. Dia menjadikan saudara di dalam kandungan ibumu untuk kemuliaannya. He made you to be a worshiper of him. Dia menjadikan saudara menjadi penyembahnya. I've often said about my wife, her mother and father made her wonderful. Saya sering bicara tentang istri saya bahwa ayah ibunya telah menciptakan dia dengan luar biasa. She's a very special woman. Dia adalah seorang wanita yang istimewa. And I love her. Saya mencintai dia. And it's the same with God. He made you special because he loves you. Demikian juga dengan Allah, dia menciptakan engkau dengan istimewa karena dia mencintaimu. So read this Psalm 139 and let the word get into your heart. Dan jadi baca Mazmur 139 dan biarkan firman Tuhan masuk ke dalam hatimu. And let God do a wonderful work in you. Biarkan Tuhan melakukan pekerjaan yang luar biasa di dalam kehidupanmu. Because he wants to be your bridegroom. Sebab dia mau menjadi pengantin pria bagimu. He loves you so much. Dia sangat mencintaimu. So the Lord bless you. Have a wonderful day and seek the kingdom of God. Tuhan mengasihi saudara,
Semoga Anda memiliki hari yang luar biasa dan terus carilah kerajaan Allah. May God bless you. Tuhan memberkati hidup saudara. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit